Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kelas 9 pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Ismi insyaallah. Dan untuk pertemuan perdana kita akan membahas tentang bab 1 di buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia. Sudah punya semua? Di buku ini, di bab 1 kita akan membahas tentang laporan hasil percobaan. Silahkan disiapkan semua kebutuhannya seperti buku catatan dan buku paketnya. Dan silahkan disimak. Setelah ini Ustazah akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan kita bahas di laporan hasil percobaan. Semoga bisa dimengerti, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti di session tanya. 9 kita akan mulai pembahasan pada semester ini. Kita awali dengan bab 1, yaitu pembahasan tentang teks laporan percobaan. Nah, bisa dibaca. Di sana ada pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan secara keseluruhan itu disebutkan sebagai teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, sebagai peneliti di sini adalah Ananda semua. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, nanti kita akan melaporkan hasil percobaan kita. Jadi pada pembelajaran ini kita akan berkolaborasi dengan IPA, karena biasanya percobaan itu identik dengan yang namanya eksperimen ya. Jadi kalau eksperimen itu biasanya ada di mapel IPA. Jadi nanti kita akan kolaborasi dengan guru IPA. Percobaan apa yang akan dicoba di IPA, nanti untuk laporannya akan dibuat laporan secara struktur yang baik di pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada kata-kata bahwa langkah pertama untuk menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan. Tidak hanya di mapel IPA ya, di mana saja di bahasa Indonesia juga. Misalnya kita mau sebagai ilmuwan untuk menulis buku, kita harus mencoba terus menulis buku dan sebagainya. Kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, di sana teks laporan percobaan. Kita bahas satu-satu dulu. Teks di sana yang berwarna tulisan berwarna merah. Teks itu adalah sebagai yang berbentuk tulisan, ya. Sesuatu yang berbentuk tulisan itu disebut teks. Sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Oke. Kalau percobaan itu adalah bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan sesuatu teori. Jadi jika digabungkan ketiga ini, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Bisa dipahami sampai di sana? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini informasi pokok dalam teks laporan percobaan. Yang pertama ada tujuan dari percobaan. Apa sih tujuannya kita harus melakukan percobaan? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Itu ya. Jadi kita melakukan percobaan itu untuk membuktikan sebuah teori. Jadi misal ada di dalam pelajaran IPA itu ada teori-teori tertentu yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Misalnya teori tentang membuat tapai ketan. Ada tuh teorinya, ada langkah-langkahnya. Nah, apa tujuan kita mencoba atau melakukan percobaan itu? Untuk membuktikan teori itu benar atau tidak. Kira-kira kalau kita menggunakan teori ini, apakah ketan yang tadinya
hanya ketan biasa, apakah dia bisa menjadi tapai yang baik? Nah, begitu. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan. Kenapa ini merupakan informasi yang pokok dalam teks laporan percobaan? Karena untuk melakukan percobaan kita juga perlu bahan dan alat. Seperti yang ada di gambar, itu ada beberapa alat yang digunakan ketika kita melakukan percobaan di lab IPA. Misal seperti itu ya. Tidak lain juga ketika kita melakukan percobaan dengan tapai ketan tadi, tentu kita juga menggunakan bahan dan alat. Bahan utamanya tentu saja ketan, ada ragi yang digunakan, dan alatnya tentu ada mungkin wadah, tempat untuk menyimpan, dan lain-lain. Jadi itu penting. Selanjutnya ada langkah-langkah percobaan. Nah, ini tadi, karena di dalam sebuah percobaan kan kita sudah membaca terlebih dahulu bagaimana langkah untuk melakukan sesuatu. Lah, langkah-langkah ini penting karena apa? Ini yang akan menuntun kita untuk melakukan sebuah percobaan. Langkah ini yang harus kita ikuti. Setelah A, maka kita harus melakukan B. Setelah B, maka kita akan melakukan C. Jadi langkah-langkah itu berurutan, sehingga di akhir nanti dilihat apakah hasilnya berhasil atau tidak percobaannya setelah mengikuti langkah-langkah yang ada. Lalu yang terakhir itu ada hasil percobaan. Nah, setelah kita tadi mengikuti langkah-langkahnya, kita lihat hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Dan dalam sebuah percobaan itu tidak hanya yang dinilai adalah keberhasilannya. Ketika percobaannya gagal pun laporannya tetap harus dibuat. Maka di dalam kalimat laporannya, percobaan ini tidak berhasil. Maka kita akan lihat kembali apakah ada bahan dan alat yang salah kita gunakan, apakah ada langkah-langkah yang tertinggal sehingga percobaannya tidak berhasil. Itu bisa dilihat setelah kita melihat hasil percobaan kita. Baik, selanjutnya itu ada simpulan. Nah, simpulan ini di sini dikatakan bahwa merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Nah, ketika kita menyimpulkan dalam poin-poin, maka ada beberapa butir kesimpulan yang kita sampaikan. Ya kan? Ketika kita menyampaikannya dalam bentuk paragraf, maka kita seperti menjelaskan sesuatu. Bisa ya melihat perbedaan keduanya. Oke, kita lanjut. Ini ada struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Judul itu memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Nah, seperti struktur teks-teks yang lain, laporan percobaan juga harus ada judulnya ya. Setiap teks itu sudah pasti ada judulnya. Di judul ini nanti terserah penulis mau membuat laporan percobaannya dengan judul apa, asalkan judul itu memberikan menampilkan kata kunci tentang teks yang akan kita tulis gitu, dan harus berupa fakta. Maksudnya fakta gimana? Beda ya, bisa ya membedakan antara fakta dan bukan fakta atau opini. Jadi tidak boleh ketika kita melakukan percobaan, judul kita itu seperti ragu-ragu. Maka kita harus mengatakan sesuatu yang jelas. Misalkan tapai ketan tadi itu, memang fakta dia adalah tapai ketan, tidak boleh ragu-ragu. Misalkan tapai saja, maka ragu tapai apa, maka kita harus memperlihatkan fakta yang jelas, singkat gitu. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Nah, latar belakang ini adalah bagian mengapa kita melakukan eksperimen atau percobaan ini. Rumusan masalahnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam percobaan ini. Misalnya pada membuat tapai ketan,
latar belakangnya mengapa kita mau membuat tapai ketan. Mungkin tapai ketan adalah makanan yang sering kita lihat ketika acara-acara seperti itu ya, di lingkungan kita di Bengkulu. Lalu rumusan masalahnya apa? Bisa kita lihat, bisa kita buat beberapa pertanyaan. Yang pertama, misalkan rumusan masalahnya adalah bagaimana proses ketan menjadi tapai. Atau juga bisa kita buat rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil percobaan ketika ketan dicampur dengan ragi gitu. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab setelah kita melakukan percobaan. Lalu tujuan percobaan seperti yang tadi Ustazah jelaskan di awal, tujuan percobaannya bisa kita tulis untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, ketika membuat tujuan percobaan juga harus melihat rumusan masalah yang kita buat. Kira-kira dari rumusan masalah itu tadi tujuan kita apa? Pastinya untuk menjawab rumusan masalah itu kan, seperti itu. Lalu landasan teori, memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Ini sudah Ustazah singgung tadi ya, bahwa ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka kita sudah harus terlebih dahulu membaca tentang teori percobaan yang akan kita laksanakan. Misalkan tadi kita membuat tapai ketan, maka kita sudah membaca teori terlebih dahulu, agar di laporan nanti kita bisa meletakkan landasan teori yang kuat, bahwa memang ada teori tentang membuat tapai ini, bahwa ketika ketan diberi ragi lalu didiamkan beberapa saat, maka dia akan menjadi atau difermentasikan, maka dia akan menjadi sebuah makanan yang disebut dengan tapai. Nah, itu harus ada teorinya dan itu harus ditulis sebagai landasan kita untuk melaksanakan percobaan. Jadi kita walaupun percobaan tidak boleh asal percobaan, harus ada teori-teori yang kita anut sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini ada metode penelitian, memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja percobaan secara detail. Nah, pada bagian metode ini kita memaparkan alat yang kita pakai, bahan yang kita gunakan, serta prosedur kerja atau percobaan secara detail dari awal kita melakukan percobaan sampai kepada percobaan kita di akhir sesi atau waktu terakhir percobaan. Apakah dia berhasil atau tidak, apakah dia sesuai dengan tujuan atau tidak, gitu ya. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini memaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Nah, di sini gunanya landasan teori tadi. Jadi, kita memaparkan secara cermat hasil dari yang kita percobakan ini atau yang kita cobakan ini dengan landasan teori yang kita gunakan. Kira-kira selaras nggak gitu? Jadi secara sederhananya landasan teori itu tadi adalah pisau. Kita ibaratkan pisau untuk kita bisa membedah atau membelah masalah yang kita tulis. Jadi pertama tadi kita memaparkan latar belakang rumusan masalah. Nah, lalu ada landasan teori. Nah, landasan teori ini ibaratnya pisau kita untuk menyelesaikan masalah kita ini. Apakah dengan landasan teori yang kita gunakan atau dengan pisau yang kita gunakan, hasil dan pembahasan kita itu selaras atau nyambung gitu. Lalu simpulan, hasil percobaan dipaparkan secara ringkas. Saya kira sudah dari pertemuan kita sebelumnya itu sudah banyak membahas tentang simpulan. Jadi simpulan itu bisa diambil kalau di sini ya ada judul, ada pendahuluan, ada landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan. Maka simpulan bisa kita ambil dari metode penelitian dan hasil dan pembahasan itu diringkas. Lalu daftar pustaka.
atau rujukan atau referensi yang digunakan. Ketika kita membaca landasan teori, ketika kita membaca metodenya, ketika kita membaca buku-buku yang lain, itu harus dimasukkan di daftar pustaka. Ya. Lalu selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama itu kalimatnya kompleks. Kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan verba atau lebih. Maksudnya adalah dia tidak terbatas hanya satu struktur, tapi dia 2 struktur. Kalimatnya lebih panjang, lebih lengkap, dan bisa saja dia lebih luas wawasan kalimatnya. Dia tidak terbatas pada kata-kata tertentu. Nah, itu kalimat kompleks. Lalu ada kata penghubung. Udah pernah dijelaskan ya, kata penghubung seperti penghubung antar kalimat, penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa. Jadi kata penghubung itu seperti dan, di dalam, karena, atau, seperti ada sebab, akibat, lalu ada kemudian, yang, itu semua kata penghubung yang bebas digunakan. Lalu ada kata rujukan, kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Tahu ya kata rujukan? Maksudnya kata rujukan itu seperti ini. Misalnya ada kata rumah misal. Ada kata rumah. Nah, pada kalimat setelahnya kita harus menggunakan arti kata yang sama dengan rumah. Artinya kita masih merujuk di kalimat sebelumnya. Misalnya di kalimat sebelumnya kita menggunakan kata-kata bangunan. Bangunan itu sangat indah. Terbukti di sekitar bangunan itu, kalimat yang kedua masih menggunakan kata bangunan. Berarti kalimat kedua merujuk kepada kalimat yang pertama. Itu kata rujukan. Berarti kata rujukan di sana adalah bangunan, seperti itu. Lalu istilah teknis. Sudah pernah ya Ustazah jelaskan istilah teknis itu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Tentu saja ketika ini kita berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA, maka kalimat teknis yang kita gunakan adalah banyak istilah-istilah kimia, istilah-istilah dalam dunia percobaan, seperti istilah bahan-bahannya, atau kalau ketan itu ada bahasa-bahasa biologinya, atau bahasa alat-alat labnya itu ada bahasa-bahasa kimianya. Nah, itu digunakan. Ini langkah-langkah untuk menyusunnya. Yang pertama, mengumpulkan data percobaan. Jadi memang untuk menyusun sebuah teks laporan percobaan, kita memerlukan waktu yang panjang karena kita harus mencoba sesuatu. Ketika kita mencoba membuat tapai ketan, maka proses yang terjadi itu harus diamati dengan cermat. Maka kita harus mengumpulkan data dari percobaan kita itu secara detail. Lalu setelah itu kita mengembangkannya. Mengembangkan dengan apa? Dengan tadi yang sudah kita jelaskan, ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metode percobaan, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan. Nah, kesemuanya itu mengandung kalimat yang kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Jadi kalau langkah-langkah menyusunnya gampang, kita hanya mengumpulkan datanya lalu mengembangkannya ke dalam bentuk laporan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ada pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, hasil dan pembahasan, dan simpulan, dan harus melihat kaidah kebahasaannya seperti kalimat yang kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Oke, Ustazah Kira, sampai di sini pembahasannya. Apabila ada yang belum jelas, Ustazah Kira masih banyak yang belum jelas, silahkan ditanyakan pada sesi terakhir nanti.